Hai hai hai, selamat pagi adik-adik. Kembali lagi kita di ibadah Immanuel Kids. Saat ini kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Namun sebelum itu mari adik-adik siapkan hati kita semua. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau beribadah dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan berdoa ya adik-adik. Lipat tangan. Tutup mata, mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang baik buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami boleh lagi Tuhan beribadah kepadamu. Saat ini Tuhan kami akan memuji Engkau, kami akan menyembah Engkau. Biarlah kiranya Engkau memberikan kami hati yang tertuju hanya kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, kami siap memuliakan nama-Mu, kami siap beribadah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini sebelum kita memulai ibadah kita akan belajar lagu baru yang kemarin sudah juga diajarkan oleh Kakak El. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Sama-sama kita belajar lagu ini ya adik-adik. Ku mau nyanyikan cintanya Bapa. Ku mau ceritakan anugerah Bapa. Cintanya sangatlah besar, setia dan kekal, sungguh heran cintanya. Bapa, Dia rela mati di Kalvari, bangkit untuk selamatkanku. Yesus Tuhanku, kasih-Mu ubahkanku, apapun takkan pernah mampu memisahkanku dari indah kasih-Mu. Selamanya ku cinta Yesus. Ku mau nyanyikan cintanya Bapa. Ku mau ceritakan anugerah Bapa. Cintanya sangatlah besar, setia dan kekal, sungguh heran cintanya. Bapa, Dia rela mati di Kalvari, bangkit untuk selamatkanku. Yesus Tuhanku, kasih-Mu ubahkanku, apapun takkan pernah mampu memisahkanku dari indah kasih-Mu. Selamanya ku cinta Yesus. Dia rela mati di Kalvari, bangkit untuk selamatkanku. Yesus Tuhanku, kasih-Mu ubahkanku, apapun takkan pernah mampu memisahkanku dari indah kasih-Mu. Selamanya ku cinta Yesus, selamanya ku cinta Yesus, selamanya. Selamanya
ku cinta Yesus. Selamat beribadah adik-adik. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu dan mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Dari terbit Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. dari Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. puji Tuhan, Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji
Aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Halo adik-adik semuanya, apa kabar nih? Pak, nggak terasa ya udah seminggu kita nggak ketemu. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita mau kembali sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik semua udah pada pegang Alkitab belum? Kalau belum, kakak tungguin adik-adik, ambil Alkitabnya, ayo cepet. Ayo cepet adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kakak tunggu ya. Kakak hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang udah pegang Alkitab, ayo angkat Alkitabnya. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang baik, berikan kami hati yang terbaik, agar kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan apapun yang kami dengar bisa kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan ingin mengubah kehendak kalian. Kakak ulangi, temanya yaitu Tuhan ingin mengubah kehendak kalian. Nah adik-adik, pasti adik-adik semua punya keinginan bukan? Ya, kakak yakin adik-adik semua punya keinginan. Ada adik-adik yang mungkin pengen baju baru, bahkan adik-adik pengen mainan baru, bahkan pengen jadi juara kelas adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, kita boleh mempunyai keinginan. Tetapi keinginan kita itu ternyata bisa berubah jadi hal yang tidak baik loh adik-adik. Loh, kok bisa sih? Bisa adik-adik. Keinginan kita bisa menjadi hal yang sangat tidak baik ketika kita memiliki hal di mana kita nggak pernah merasa puas. Kakak kasih contoh adik-adik. Contohnya, adik-adik melihat teman adik-adik pakai baju baru. Terus adik-adik melihat bahwa baju barunya tuh bagus. Adik-adik minta lagi sama mama papa. Atau adik-adik lihat tuh kakak adik-adik dibelikan mainan baru. Adik-adik juga pengen. Nah otomatis adik-adik nggak akan pernah merasa puas. Nah adik-adik, maka pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa hanya Tuhan Yesus yang mampu memuaskan kita. Kita baca dulu ya ayat Alkitab kita di dalam Amsal 27 ayat yang ke-20 bagian B.
Amsal 27 ayat 20 bagian B dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Jadi adik-adik lihat ya di samping kakak. Nah, kakak akan bacakan Amsal 27 ayat 20b. Dikatakan bahwa begitu pula keinginan manusia tidak ada batasnya. Kakak ulangi, begitu pula keinginan manusia tidak ada batasnya. Nah, keinginan itu boleh adik-adik, tetapi kita harus melibatkan Tuhan agar apapun yang kita mau dalam kehidupan kita bisa Tuhan nyatakan dan semua untuk memuliakan Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini kita akan belajar ada 3 hal mengapa Tuhan ingin mengubah kehendak kita. 3 hal mengapa Tuhan ingin mengubah kehendak kita. Yang pertama, hidup untuk memuaskan keinginan akan membuat hidup kita menjadi hampa. Kakak ulangi, hidup untuk memuaskan keinginan akan membuat kita hampa. Hampa itu seperti apa sih adik-adik? Hampa itu kakak berikan contoh seperti ini. Kalau adik-adik pergi ke mall atau adik-adik pergi ke toko permainan, terus adik-adik pergi melihat permainan-permainan kan otomatisnya. Nah terus adik-adik pengen nih Barbie-Barbian nih, atau bola, atau permainan yang lain. Adik-adik bilang sama mama, mama beliin. Nah akhirnya mamanya beliin dong. Nah setelah sebulan kemudian adik-adik diajak lagi nih ke tempat permainan atau ke mall itu. Nah hanya untuk melihat-lihat sih sebenarnya adik-adik. Tapi ketika adik-adik melihat, wih ada mainan baru nih. Adik-adik langsung bilang lagi, mama pengen dibeliin. Nah otomatis adik-adik akan merasakan bahwa mainan itu nggak akan membawa kepuasan. Dan itu membawa kita pada kehampaan adik-adik. Hampa itu artinya ketika kita memiliki sesuatu, kita nggak merasa sukacita. Sukacita kita ya hanya 1-2 jam. Tetapi setelah itu udah nggak terasa apa-apa lagi adik-adik. Nah pada pagi hari ini kakak mau mengajarkan adik-adik bahwa mainan itu tidak akan bisa memuaskan kita adik-adik. Yang bisa memuaskan kita dan mengisi kekosongan kita itu hanyalah Tuhan Yesus adik-adik. Dengan cara apa kak? Dengan cara membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, bahkan berdoa. Nah poin yang kedua kita akan belajar yaitu keinginan kita dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Keinginan kita dapat menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Nah adik-adik, mungkin adik-adik bertanya, kok bisa sih kak? Kok keinginan saya bisa menghalangi saya dengan Tuhan? Nah adik-adik, keinginan kita bisa menghalangi kita dengan Tuhan ketika kita mau melupakan semuanya. Kakak beri contoh. Mungkin adik-adik di sini ada yang setiap hari main TikTok di rumah atau ada yang main game terus. Nah, otomatis adik-adik akan terus-menerus berhadapan dengan handphone dari pagi sampai malam, malam sampai pagi sampai lupa belajar. Padahal keinginan adik-adik pengen jadi juara kelas, tapi main game terus, main TikTok terus. Nah, kakak katakan tadi bahwa keinginan kita bisa menghalangi kita dengan Tuhan. Ketika kita hanya fokus saja dengan HP kita untuk bermain game dan pengen jadi artis TikTok adik-adik, otomatis kita bisa melupakan Tuhan. Kita lupa berdoa, kita lupa menyanyi untuk Tuhan, kita lupa untuk membaca firman Tuhan. Dan itu akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Nah adik-adik, kakak akan berikan poin yang terakhir yaitu poin yang ketiga, yaitu keinginan yang mementingkan diri sendiri akan membuat kita keluar dari rencana Tuhan. Nah adik-adik, kakak ulangi, keinginan yang mementingkan diri sendiri akan membuat kita keluar dari rencana Tuhan. Nah adik-adik, mungkin adik-adik di sini ada yang bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Atau ingin bercita-cita menjadi seorang tentara atau polisi atau lain sebagainya. Tapi kan kita masih sekolah nih adik-adik. Jadi satu keinginan kita pengen jadi juara kelas. Nah tapi adik-adik ketika kita pengen jadi juara kelas kita kan harusnya belajar ya. Nah mungkin ada yang berpikir ngapain belajar, ngapain ngerjain tugas kan tinggal nyontek sama temen. Nah adik-adik, mau nyontek itu kita menggunakan kehendak kita sendiri. Itu bukan perintah dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah memerintahkan kalau kamu diberi tugas menyontek. Nggak pernah adik-adik. Jadi kalau kita menyontek itu kehendak kita sendiri adik-adik. Dan itu membuat kita keluar dari rencana Tuhan. Otomatis kalau adik-adik pengen jadi dokter atau pengen jadi juara kelas nih. Terus nggak ada lagi teman-teman yang mau ngasih jawaban. Otomatis adik-adik nggak bisa lagi jadi juara kelas. Nah adik-adik, maka daripada itu ketika kita memiliki keinginan kita harus mengikut sertakan Tuhan. Karena itu akan membawa kita masuk dalam rencana Tuhan. Nah adik-adik, kakak akan membagikan sebuah cerita.
pada suatu hari di sebuah daerah selatan ada seorang anak bernama Jerry dan ia mempunyai seorang kakek yang bernama Tom. Ketika kakek Tom berbicara kepada Jerry, "Kakek ini udah tua loh, Jerry. Suatu saat nanti kalau kakek udah nggak ada, kakek akan menyerahkan pabrik sampah ini kepada kamu. Jadi mulai sekarang kamu harus ikut kakek pergi mengumpulkan sampah. Jadi kita akan tahu sampah yang mana yang bisa kita kelola. Jadi seharian ini kamu harus ikut kakek beserta para pegawai-pegawai untuk mengumpulkan sampah." Siap, Kek. lalu kakek Jerry beserta para pegawai-pegawai itu pergi untuk mencari sampah-sampahnya. Dan tibalah mereka ke sebuah sungai. Nah, saat Jerry sedang mengumpulkan sampah-sampah, tiba-tiba Jerry melihat sebuah jembatan yang menghubungkan bagian selatan dan bagian utara. Wih, Kek, itu di seberang apa ya, Kek? Kok gedung-gedungnya pada tinggi-tinggi gitu ya, Kek? Aduh, Kek, aku pengen banget ke sana, Kek. Kakek, boleh nggak aku ke sana? Aduh, Jerry, kamu itu nggak boleh ke sana. Karena kalau kamu ke sana, itu tuh berbahaya buat kamu. Nah, adik-adik, lalu setelah sampah-sampah itu dikumpulkan, akhirnya kakek Tom mengajak Jerry dan para pegawai-pegawainya untuk pulang. Nah, adik-adik, tetapi pada sore hari Jerry ini merasa sangat penasaran apa ya yang ada di seberang sana. Lalu adik-adik, Jerry segera bergegas ke sungai, adik-adik. Segera lari-lari adik-adik ke sungai. Nah, akhirnya sampai dia di jembatan, dia berpikir bahwa saya harus ke sana. Nah, setelah itu adik-adik, Jerry terus berlari adik-adik ke jembatan itu menuju ke seberang adik-adik. Dan adik-adik tahu, sampai Jerry ada di seberang, Jerry akhirnya menoleh ke belakangnya. Wah, adik-adik, ternyata jembatannya udah terangkat. Jerry nggak tahu kalau ternyata jembatan itu adalah jembatan angkat, adik-adik. Dimana kalau malam hari itu kapal-kapal itu lalu lalang, adik-adik. Jadi otomatis harus terangkat dan besok pagi baru turun lagi. Jerry merasa sedih. Aduh, gimana saya pulang? Gimana kalau kakek nyari saya? Gimana saya mau tidur? Di mana saya mau tidur? Saya nggak punya siapa-siapa di sini. Dan dengan sedih hati, adik-adik, Jerry jalan-jalan di sepanjang bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi itu, adik-adik. Dan akhirnya malam pun tiba, adik-adik, dan Jerry merasa ngantuk, adik-adik. Dan terpaksa adik-adik, Jerry akhirnya tidur di sebuah kursi dengan berselimutkan koran. Wah, kasihan ya adik-adik. Nah, setelah besok paginya adik-adik, Jerry udah mulai terbangun. Aduh, udah pagi nih. Jerry bilang kayak gitu kan adik-adik. Nah, habis itu adik-adik, Jerry tuh masih penasaran adik-adik. Apa sih yang ada di bangunan tinggi-tinggi itu adik-adik? Akhirnya Jerry melihat, wah ada mainan baru adik-adik. Bahkan adik-adik, Jerry sempat terkesima. Jerry sempat, wih, matanya langsung bling-bling adik-adik waktu lihat sebuah toko emas adik-adik. Nah, Jerry langsung berpikir di situ adik-adik. Aduh, ngapain saya ngumpulin sampah? Kenapa saya nggak nyuri emas ini aja? Saya nggak mau jadi tukang sampah. Nah, adik-adik, ketika Jerry melihat-lihat adik-adik, ternyata pemilik toko itu sudah mulai lengah adik-adik. Wah, Jerry bergegas-gegas ke dalam toko itu lalu mencuri emas-emas yang ada adik-adik. Terus Jerry langsung lari dan ketahuan sama pemilik tokonya. Pemilik tokonya teriak, maling, 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 maling. Nah, langsung Jerry adik-adik bergegas lari-lari sampai akhirnya Jerry tersesat di sebuah gang yang ternyata itu isinya preman-preman adik-adik. Nah, preman itu menjawab, kamu ngapain ke sini? Itu apa yang kamu bawa? Serahkan kepada kami. Jerry nggak mau adik-adik. Dan akhirnya adik-adik, Jerry dipukul-pukul adik-adik, digebuk-gebukin adik-adik sama preman itu adik-adik. Sampai Jerry akhirnya berdarah adik-adik, sampai patah tulang adik-adik. Nah, sampai akhirnya pemilik toko itu melihat, itu kan tadi yang nyuri emas saya. Pas dia lihat adik-adik, wih udah berdarah-berdarah. Pas dipegang hidungnya, adik-adik udah meninggal adik-adik. Kasiannya si Jerry adik-adik. Padahal adik-adik, kakeknya sudah mempersiapkan Jerry untuk memegang pabrik sampahnya nanti. Tetapi adik-adik, Jerry itu nggak mau taat adik-adik. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa ternyata keinginan kita adik-adik, Tuhan bisa ubah. Karena ternyata ada sesuatu yang Tuhan nggak mau inginkan buat kita. Nah, jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik semuanya pengen jadi juara kelas, adik-adik harus belajar, bukan nyontek, karena itu keinginan adik-adik sendiri. Nah, jadi adik-adik,
kesimpulan kita pada pagi hari ini yaitu adik-adik harus menyertakan Tuhan dalam setiap keinginan adik-adik agar apapun yang adik-adik inginkan bisa terkabul dan adik-adik tetap merasa sukacita, damai, sejahtera, bahkan adik-adik akan terus-menerus diberikan berkat-berkat Tuhan. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini dan kakak akan memberikan ayat hafalan. Adik-adik semua buka di dalam Yakobus 4 ayat 8 bagian A. Jadi adik-adik semua nanti buka di Alkitab adik masing-masing, Yakobus 4 ayat 8 bagian A. Kakak akan bacakannya, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Jadi adik-adik ketika kita mendekat sama Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyatakan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Nah adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya dikirim ke nomor biasa adik-adik supaya bisa ditampilkan di YouTube minggu depan. Nah adik-adik untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau bersatu dalam doa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diajarkan Tuhan bahwa kehendak kami tidak selamanya selalu yang terbaik. Tetapi ketika kami mau menyertakan Tuhan dalam setiap kehendak kami, maka kami akan selalu merasakan sukacita, damai sejahtera, bahkan apapun yang kami inginkan Tuhan Yesus akan terwujud di dalam Engkau. Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa kami Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang selalu mau mencintai Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang selalu mau taat sama Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, sambut sempurnakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, puji nama Tuhan. Bagaimana firman Tuhan kita tadi? Siapa yang mendengarkan firman Tuhan tadi? Ayo coba lambaikan tangan. Yes, semuanya mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, apa pesan firman Tuhan kita pada hari ini? Ayo apa? Ayo, kakak mau dengar. Nggak kedengeran nih. Ayo, siapa yang bisa? Siapa? Nah, itu dia. Jadi dalam kehidupan kita, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita butuhkan, apapun cita-cita kita, kita harus melibatkan Tuhan. Amin. Lewat apa? Lewat kita berdoa kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan untuk itu apapun yang kita mau, apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti kasih dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik. Jangan lupa tetap terus mengandalkan Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke, saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita kunci tangan. Kita tutup mata, kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami boleh beribadah kepadamu saat ini. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu sangat sempurna. Ibadah kami boleh sampai saat ini. Biarlah kiranya Engkau terus memberkati setiap kami Tuhan yang mengambil bagian pada pelayanan pada saat ini. Dan biarlah kiranya Engkau terus memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah. Dimanapun mereka berada Tuhan saat ini. Engkau memberkati kehidupan mereka. Biarlah pelihara kehidupan mereka. Biarlah mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan selalu. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur, kami akhiri ibadah kami pada saat ini dengan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Adik-adik, oh iya, jangan lupa ya, tanggal 4 April kita akan melaksanakan Paskah bersama di YouTube. Oke, jangan lupa jam 8 pagi. Dan adik-adik, sampai ketemu di ibadah Immanuel Kids minggu depan. See you. Dadah.